Token naga terbang ada di sini. Bertemu token ini sama seperti menghadapi penguasa nasional. Berhenti siapa di sana? Fang Yuan, apakah kau sudah gila? Kau sebagai penguasa ilahi utara telah mengabaikan hukum. Kau membawa 6 juta pasukan besi utara kembali ke ibu kota. Kau, apakah ini tindakan pemberontakan? Aku memberontak. Aku Fang Yuan, berjuang untuk negara selama 5 tahun. Aku bertanya apakah aku tidak memenuhi harapan Dacia, ribuan keluarga, dan rakyat jelata. Namun apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Istriku dipermalukan. Ibuku dibunuh. Keluargaku hancur dan nyawa melayang. 7 hari. Beri aku 7 hari lagi. Mengenai masalah keluarga Fangmu, aku sudah melaporkannya kepada penguasa nasional. Kami tak akan biarkan penjahat lolos tanpa hukuman. Kebencian keluarga yang mendalam ini, aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Hari ini, aku akan bersumpah di hadapan. Panji ini yang dianugerahkan oleh mendiang kaisar, Panji naga pemangsa ular pipit. Keluarga Zhou membunuh keluargaku, mempermalukan istriku. Jika balas dendam ini tidak terlaksana, aku tidak pantas menjadi seorang suami, tidak pantas menjadi seorang anak. Masuk kota. Ini adalah kehendak langit. Ini semua adalah kehendak langit. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan lagi menghalangimu. Namun, kau harus memprioritaskan kebaikan yang lebih besar. Berita tentang pasukan besi utaramu kembali ke ibu kota. Setelah menyebar, negara-negara perbatasan pasti akan menimbulkan masalah. 5 tahun peperangan, kedamaian yang didapat akan berakhir sia-sia. Penguasa ilahi, berapa banyak saudara kita demi kedamaian Dacia selamanya ditinggalkan di utara. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu 7 hari lagi. Setelah 7 hari, apapun yang terjadi, kemarahan pasukan besi utara pasti akan membakar keluarga Zhou menjadi abu. Semua perwira dan prajurit, dirikan kemah. Baik Tuan. Kilin, kau pimpin pasukan untuk berkemah di sini tanpa jimat senbeiku. Siapapun yang bertindak tanpa izin akan dihukum sesuai hukum militer. Baik Tuan. Slukboy, tunggu perintahku setiap saat. Siap dipanggil kapan saja. Iya Tuan. Yunro, aku kembali. Tunggu aku. Berhenti mencari. Orang itu sudah lama mati di medan perang. Hari ini, aku ingin melihat di seluruh ibu kota ini, siapa yang berani menantang kami berdua. Fang Yuan dari keluarga Fang telah datang untuk menuntut keadilan. Zhou Yuandong dari keluarga Zhou, datanglah untuk menjemput ajalmu. Fang Yuan, kau kembali. Aku tahu itu. Kau pasti akan datang untukku. Maafkan aku Yunro, karena membiarkanmu menderita keluhan seperti itu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu pria yang membunuh ayahnya waktu itu. Tidak bertemu selama 5 tahun. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Aku kira kau sudah mati. Begitu tangguh. Zhou Yuandong, kau tidak hanya membunuh ayahku saat itu dan memfitnahku. Sekarang, kau juga menyebabkan kematian ibuku. Jika aku tidak membalas ini, aku Fang Yuan. Betapa sia-sianya menjadi manusia. Waktu itu kau memegang senjata pembunuh dan dengan kejam membunuh ayahmu. Semua orang di sini melihatnya. Kau bilang aku menjebakmu dan membunuh ibumu. Mana buktinya? Bukti. Tanganmu berlumuran. Darah orang tuaku. Bukti apalagi yang kau butuhkan? Hari ini, 10.000 kematianku tidak akan menebus dosa-dosamu. Fang Yuan, jangan. Kekuatan keluarga Zhou sangat besar. Kau tidak bisa memprovokasi mereka. Mengapa kau membuang-buang kata dengan orang ini? Pengawal, patahkan anggota tubuhnya dan hancurkan tulangnya menjadi debu. Jimat Senbei ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak lancang. Ini adalah sesuatu yang dapat memobilisasi 6 juta prajurit tentara besi. Jimat Senbei, bagaimana bisa ada di tangannya? Fang Yuan, jimat Senbei dari penguasa ilahi utara ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Karena aku, Fang Yuan adalah penguasa ilahi utara. Aku ingin melihat berapa banyak dari kalian yang punya nyali untuk menyentuhku. Menantuku tersayang,
Bukankah ini seperti banjir yang menyapu kuil Raja Naga? Jika kau memberitahuku lebih awal bahwa kau memiliki kekuatan besar dan adalah penguasa ilahi utara yang mengagumkan, aku tidak akan. Tidak akan apa? Tidak akan memaksa Yunro menikah lagi. Atau tidak akan memakiku, bersumpah serapah dengan keras, atau bahkan bergabung dengannya dalam memfitnahku sebagai pembunuh orang tua. Ini. Bibi jangan panik. Sejauh yang ku tahu, penguasa ilahi utara ini baru saja memimpin pasukan besi utara untuk melawan pasukan sekutu 6 negara. Perjanjian gencatan senjata belum ditandatangani. Bagaimana mungkin jimat Senbei ini bisa ada di sini? Tuan Muda Zhou maksudnya. Itu palsu tentu saja. Dan dia adalah orang bodoh yang tidak tahu tempatnya. Berani menyamar sebagai penguasa ilahi utara. Hanya itu. Jati begitu. Bajingan ini pasti menyadari kami tidak mengenali jimat Senbei. Itulah sebabnya dia dengan berani memalsukan jimat Senbei dan menyamar sebagai penguasa ilahi utara. Zhou Yuandong, kamu berbicara omong kosong. Fang Yuan bukan orang seperti itu. Apakah dia benar atau tidak? Mengapa kau tidak bertanya padanya? Aku memang penguasa ilahi. Mengapa aku perlu menyamar? Adapun kau secara terbuka mempermalukanku dan memfitnahku karena memalsukan jimat Senbei. Berapa banyak nyawa yang kau miliki, Zhou Yuandong, untuk kuambil? Berakting. Masih berakting di depanku. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Pengawal, bunuh penipu ini yang mengaku sebagai penguasa ilahi utara. Bunuh dia, hari ini. Serang. Kalian semua tidak berguna. Ambil pedang kalian. Cepat. Mereka yang menghunus pedang melawan penguasa ilahi utara akan bersalah atas kejahatan 9 klan. Kejahatan ini, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Fang Yuan, kau hanyalah seorang pembunuh orang tua. Beraninya kau tanpa malu mengaku sebagai penguasa ilahi utara. Orang-orang bodoh tak berotak itu mungkin percaya padamu. Tapi aku jelas tidak. Angkat pedang kalian semuanya. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu juga. Serang. Fang Yuan, hati-hati. Apa aku melihatnya dengan benar? Dia benar-benar menyita pedang semua orang. Semuanya hancur. Mereka yang berani menyerang penguasa ilahi utara, menurut hukum Dacia, Kau bajingan. harus dimusnahkan. Pergi jelaskan hukum di neraka sana. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kau bajingan. Kau benar-benar membunuh Tuan Muda Zhou. Zhou Yuandong pantas mati. Penguasa ilahi ini hanya menyingkirkan ancaman bagi rakyat, bukan hanya Zhou Yuandong, tetapi siapapun yang berpartisipasi dalam pembunuhan orang tuaku. Penguasa ilahi ini akan membereskan mereka satu persatu. Dengan pembunuhanmu ini, akankah kau membawa keluarga Lin kita menuju kehancuran total? Kau awalnya hanyalah seorang gelandangan. Keluarga Lin kita, yaitu rumah tangga yang terkemuka dan dihormati. Apakah kau mencoba membuat kami terbunuh? Ibu, situasinya mendesak barusan. Fang Yuan bertindak hanya karena itu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Yunro, Di saat seperti ini, kau masih memihak pria ini. Apakah kau ingin mati bersamanya? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau bajingan. Kau benar-benar berani menyentuhku. karena aku telah kembali, aku tidak akan membiarkan Yunro menderita sedikit pun keluhan. Fang Yuan cepat lari. Keluarga Zhou memegang kekuasaan besar di ibu kota, mengendalikan ranah legal dan ilegal. Jika kepala keluarga Zhou mengetahui bahwa kau membunuh putranya, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir Yunro, kepulanganku kali ini justru untuk menemukan mereka yang memfitnahku saat itu dan membalas dendam. Hari ini adalah hari pemujaan leluhur keluarga Fang kita. Setelah kita selesai menghormati ibu dan ayah, aku sendiri yang akan membereskan mereka. Sejak kau
di penjara, dan bergabung dengan tentara 5 tahun lalu. Kami terus-menerus ditekan dan diserang atas perintah Fang Chensu. Mereka tidak hanya ingin membuang tablet arwah ibu dan papa keluar dari aula leluhur, tetapi juga ingin menendang garis keturunan kami keluar dari daftar keluarga. Apa katamu? Dia tidak salah. Fang Yuan, kau dengan kejam membunuh ayahmu dan merusak reputasi keluarga Fan. Bukankah seharusnya kau Matriark Fang kepala keluarga Fang. diusir dari keluarga Fan? Mereka tidak menodai mata leluhurku. Kalian bajingan tercela. Tidak hanya kalian mengusir garis keturunanku dari silsilah keluarga, tetapi kalian juga berani menyentuh tablet peringatan orang tuaku. Aku pasti akan memerintahkan sejuta prajurit tentara besi utara untuk meratakan keluarga Fang kalian dan mencincang kalian menjadi 1000 keping. Tentara besi utara sungguh. Kamu hanyalah prajurit rendahan di perbatasan. Dan kamu benar-benar berpikir kamu penguasa ilahi utara. Sekarang, aku tidak hanya akan mengambil kedua prasasti individu keji itu keluar dari aula leluhur keluarga Fangku, tetapi aku juga akan mengirimmu orang ini turun untuk menemani mereka. Tidak menghormati senioritas, tidak menghormati tetua. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tamparan ini adalah untuk kalian yang menghina orang tuaku. Tamparan ini adalah untuk kalian yang menindas istriku. Tamparan ini adalah atas nama leluhur keluarga Fang untuk memberi pelajaran padamu keturunan durhaka ini. Fang Yuan, cepat lepaskan putraku. Jika tidak, aku akan menulis kepada Dewa Perang Sukhoi. Saat itu dalam 1000 li dari ibu kota, pasti tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Kau ingin menggunakan Sukhoi untuk menekanku. Kau harus bertanya, apakah dia bahkan punya nyali? Putraku, Melumpuhkan salah satu kakimu akan menjadi bunga atas penipuanmu padaku. Bukankah kalian ingin melihat pencapaianku? Baiklah, aku akan membiarkan kalian, bajingan babi anjing, membuka mata kalian. Lihatlah kejayaan masa lalu keluarga Fang. Siapa sebenarnya yang memberikannya kepada kalian? Pertempuran hutan tampak. Hancurkan. pedang otoritas raja. Bukankah itu ditempatkan oleh penguasa ilahi utara di perbatasan untuk menekan urat naga? Bagaimana bisa mereka ada di sini? Legenda mengatakan bahwa Jimat Zhenbei tidak hanya bisa memobilisasi 6 juta tentara besi utara, tetapi juga merupakan kunci untuk memasuki urat naga. Mungkinkah Jimat Zhenbei di tangannya? Itu asli. Sekarang, aku sudah menukar Jimat Zhenbei dengan urutan naga. Apakah kalian akan mengatakan sekarang bahwa pedang otoritas raja ini juga palsu? Mengapa kalian gugup? Bukankah kalian baru saja bersumpah sungguh-sungguh? Aku Fang Yuan memasukkan Jimat Zhenbei dan menyamar sebagai penguasa ilahi utara. Apalagi yang ingin kalian katakan sekarang? Omong kosong. Aku pernah bersama Dewa Perang Sukhoi saat dengan sengit menghadapi koalisi 6 negara, memberikan kontribusi besar, dan penguasa ilahi, mempertimbangkan pencapaian militerku yang luar biasa, menganugerahkan pedang otoritas raja padaku, tertunda oleh perjanjian gencatan senjata. Pedang otoritas raja baru tiba hari ini, namun kamu bajingan mengklaim bahwa artefak ilahi seperti itu datang untukmu. Betapa sombongnya, mengesankan. Sepertinya mulutmu Fang Xia jauh lebih tangguh daripada kakimu. Fang Yuan, kamu meniru penguasa ilahi, mencuri pencapaian militerku, dan bahkan mencoba membunuh anggota keluarga Fang. Hari ini, aku Fang Xia akan meminta pedang otoritas raja untuk melenyapkanmu momok ini. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat bantu, Tuan Muda menghunus pedangnya. Manusia biasa berani mengingini artefak ilahi. Kalian bahkan tidak mempertimbangkan apakah kalian layak. Pedang datanglah. The film was translated and narrated by M Media. Kalian sebagai keturunan keluarga Fang, rusak secara moral, menyakiti kerabat sendiri, dan sama sekali tidak berbakti. Aku Fang Yuan akan bertindak atas nama langit hari ini. Dan demi leluhur kita, melenyapkan kalian keturunan durhaka. Hari ini, silsilah keluarga Fang akan diatur ulang. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan diusir dari keluarga Fang. Keluarga Fang hanya akan terdiri dari garis keturunanku Fang Yuan. Kalian semua adalah orang luar. Betapa besar wewenangnya. Ini buruk.
Fang Yuan, kepala keluarga Shou, telah tiba. Bisakah kau menanganinya? Jangan khawatir, bahkan jika semua keluarga bangsawan hari ini mengepungku bersama, mereka tidak akan sebanding dengan kekuatanku sendiri. Benar-benar sombong, Fang Yuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan memegang jimat Zhenbei dan pedang otoritas raja, kamu adalah penguasa ilahi utara? Para tidak berguna ini, buta dan bodoh. Aku Shou Yuzuo tidak seperti mereka. Kepala keluarga Shou, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Penguasa ilahi utara, kali ini dengan tegas mengalahkan pasukan sekutu 6 negara. Memungkinkan wilayah perbatasan kita memperoleh kedamaian bertahun-tahun. Pencapaian abadi seperti itu secara alami akan sampai ke ibu kota untuk dianugerahi kehormatan oleh penguasa nasional. Adapun dia mungkin hanya seorang pengawal, seorang prajurit barisan depan belaka. Jimat Zhenbei dan urat naga berani memanfaatkan kekuasaannya dan menyebut dirinya penguasa ilahi. Kejahatannya benar-benar pantas dihukum mati. Jadi begitu. Dunia hanya tahu bahwa hanya penguasa ilahi utara yang bisa memasuki urat naga. Tidak disangka, untuk memiliki jimat Zhenbei, siapapun bisa. Tidak heran, dia bisa menggunakan pedang otoritas raja. Sepertinya, jimat Zhenbei juga berperan. Aku memberitahumu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, aku akan membunuh bocah ini. Untuk membalas dendam putra, Tuan Zhukue telah tiba. Hari ini, mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Sialan, mengapa Zhukue ada di sini juga? Tidak. Kita tidak bisa merusak rencana Tuan itu. Jika tidak, hidupku juga akan dalam bahaya. Dua perang Zhukue. Mengapa Anda datang? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat kau sebagai anggota kamp pembantai naga berani menyentuh istri pria terhormat ini? Tuan. Dua perang Zhukue. Dia hanyalah seseorang yang keluarga Fang kami keluarkan dari daftar keluarga. Dan dia membunuh ayahnya serta melukai ibunya. Mengapa Anda perlu? Sejak kapan tindakanku menjadi sesuatu yang bisa kalian semua tunjuk-tunjuk? Salam. Kalian beberapa orang, ingat ini. Aku tidak membunuh kalian. Demi pertimbangan, garis darah keluarga Fang kita bersama. Tapi jika aku sampai tahu kejadian waktu itu melibatkan siapapun dari keluarga Fang, aku sama sekali tidak akan melepaskan kalian. Kalian berdua benar-benar punya banyak nyali hari ini. Pertama kau membunuh Tuan Muda Zhao, lalu kau menyebabkan keributan besar karena pembaruan daftar keluarga Feng, menghancurkan daftar keluarga Feng. Sekarang, keluarga Lin membuat musuh dengan keluarga Zhou dan Feng. Ini semua berkat kau. Ibu, Fang Yuan hanya ingin membersihkan nama orang tuanya. Adapun apa yang terjadi hari ini, itu bukan niatnya. Kau diam. Kau masih memihak bajingan ini. Kau baru beberapa hari di ibu kota. Dan kau sudah menyinggung dua keluarga besar Feng dan Zhou. The film Aku was rasa translated kau and jelas-jelas narrated by tidak ingin M. keluarga Media. Linku hidup tenang. Aku datang ke ibu kota, justru untuk mencari mereka yang menjebakku dan membalas dendam. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Lin. Kau masih bicara besar. Apa yang kau punya? Kau hanyalah bajingan dari perbatasan utara. Kau diizinkan mengawal Jimat Zhenbei sekali dan memegang pedang otoritas raja sekali. Dan sekarang kau benar-benar berpikir kau adalah penguasa ilahi utara. Aku lihat, kuil keluarga Lin kita terlalu kecil untuk menampung Buddha agung sepertimu. Pergi dari sini, pergi sekarang. Ibu, Fang Yuan dan anggota keluarga Fang telah menarik garis pemisah yang jelas. Sekarang keluarga Su juga mengincarnya dengan mengancam. Selain keluarga Lin, Fang Yuan tidak punya tempat lain untuk pergi jika kau terus membelanya. Hati-hati, aku akan mengusirmu dari keluarga Lin juga. Tapi, Yunro, jangan bicara lagi. Aku akan pergi. Kalau begitu, kau istirahatlah yang baik di keluarga Lin. Jika ada yang menindasmu, hubungi aku kapan saja. Bicaralah, ada apa? Melapor penguasa ilahi. Ada petunjuk tentang insiden waktu itu. Cepat bicara.
Siapa sebenarnya orang-orang yang membunuh ayahku waktu itu? Bawahan Anda telah menemukan bahwa itu adalah 4 keluarga besar ibu kota, bersekutu dengan beberapa keluarga terkemuka. Tujuannya adalah untuk menjerumuskan keluarga Fan ke dalam kekacauan dan mengendalikan ibu kota dengan lebih baik. Jadi itu mereka. Keluarkan perintah militerku. Segera panggil pasukan besi utara. Dalam hari ini, aku ingin 4 keluarga besar menghilang. Penguasa ilahi sama sekali tidak. Dalang di balik layar belum ditemukan. Jika kita melakukan langkah sebesar itu pasti akan membuat musuh waspada, memungkinkannya bersembunyi di balik bayangan. Karena itu masalahnya. Kalau begitu atas nama penguasa ilahi, aku akan mengadakan perjamuan besok. Biarkan orang-orang dari semua keluarga besar datang semua, agar aku bisa menyelesaikan urusan dengan mereka. Baik, bawahan Anda akan segera mengurusnya. Berkat Kakak Show, kami bisa menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh penguasa ilahi utara. Kami benar-benar sangat berterima kasih. Maman, saya tidak menyangka koneksi Paman Show begitu mengerikan. Dia bahkan berhasil mendapatkan undangan ke perjamuan penguasa ilahi ini. Anda bisa mendapatkannya. Sepertinya bahwa kendali keluarga Seoul atas ibu kota sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Sayang sekali. Meskipun saya memiliki kekuatan tertinggi, saya masih membiarkan Fang Yuan itu melarikan diri. Jika dia berani muncul di hadapan saya pasti akan mencabik-cabiknya. Paman Show, bagaimana mungkin Fang Yuan itu masih berani muncul di hadapan Anda? Siapa bilang aku tidak berani? Fang Yuan, Anda menghancurkan catatan leluhur keluarga Fang dan membunuh putra saya. Beraninya Anda masih datang ke sini. Kenapa aku tidak berani? Bukankah perjamuan ini disiapkan untuk menjamu aku? Menjamu Anda? Apakah Anda tahu bahwa semua orang yang hadir di sini adalah tokoh yang kuat dan berpengaruh dari ibu kota? Dan Anda sudah diusir oleh keluarga Fang. Apakah Anda mengerti? Alasan aku bisa berdiri di sini bukan karena keluarga Fang, tapi karena kemampuan Fang Yuan sendiri. Kemampuan? Kemampuan apa yang mungkin Anda miliki? Kemampuan untuk membunuh ayah Anda. Kami benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal itu. Fang Yuan, Anda membengkokkan hukum demi keuntungan pribadi, membunuh putra saya, dan sekarang Anda muncul di sini dengan begitu berani. Muncul di sini, ini jelas menunjukkan Anda tidak menghormati penguasa ilahi. Hari ini, saya akan bertindak atas nama penguasa ilahi dan melenyapkan Anda. Kau pikir kau siapa untuk bertindak atas nama penguasa ilahi? Betapa beraninya kau. Perjamuan hari ini justru yang saya selenggarakan atas nama penguasa ilahi. Saya memanggil semua keluarga besar. Mengapa saya tidak bisa bertindak atas nama penguasa ilahi? Itu benar. Kakak Shu telah mendapatkan kepercayaan penuh dari penguasa ilahi. Jika dia tidak bisa mewakili penguasa ilahi, mungkin prajurit rendahan ini dari perbatasan utara mampu mewakili penguasa ilahi. Semuanya, saya di sini atas perintah penguasa ilahi untuk mengadakan perjamuan ini. Ini bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan penguasa ilahi, tetapi juga untuk mengungkap pelaku yang telah melukai orang tua penguasa ilahi saat itu. Dan itu, pembunuh orang tua penguasa ilahi adalah dia, Fang Yuan. Apel, penguasa ilahi dengan keadilannya yang agung, menjaga utara, dan telah mencapai prestasi yang tak tertandingi. Dia dicintai oleh semua orang. Bagaimana mungkin ada orang berani melukai orang tuanya? Saya dengar orang ini 5 tahun lalu untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dia secara pribadi membunuh orang tuanya sendiri. Dia membunuh orang tua penguasa ilahi. Kemungkinan besar itu juga untuk tujuan yang sama ini. Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Demi keinginan egoismu sendiri, kau membunuh orang tua penguasa ilahi. Dan semua ini, belum lama ini, baru saja disaksikan oleh putra Paman Shou. Apa yang saya lihat, namun kau membunuhnya untuk membungkamnya. Dan bahkan mencuri pedang otoritas raja. Fang Yuan, kau benar-benar, kejahatanmu pantas dihukum mati. Sungguh mengesankan. Trikmu ini memalsukan fakta dan memutarbalikkan hitam dan putih. Aku benar-benar sangat mengaguminya. Jadi maksudmu, kau mengakuinya? Mereka yang ingin mengutuk tidak akan pernah kekurangan alasan. Apakah aku mengakuinya atau tidak? Apakah itu masih penting? Bagus. Semuanya. Orang ini tidak berperasaan dan kejam. Perbuatannya tidak dapat diampuni oleh hukum langit. Hari ini,
Saya atas nama kepala keluarga Shaw, atas nama penguasa ilahi, akan menjatuhkan hukuman kepada orang ini. Keluarga Fang kami mendukung saudara Zhou. Orang ini harus dihukum mati dengan hukuman yang paling berat. Keluarga Li dari Jiangbei mendukungnya. Keluarga Lin dari Nanming mendukungnya. Kami juga mendukungnya. Patriark Zhou, betapa besar wibawa resminya. Salam Tuan Xiao. Ayah, siapa orang ini? Mengapa semua tokoh berkuasa di ibu kota sangat menghormatinya? Diam. Dia adalah salah satu dari Dacia, dua penguasa nasional. Statusnya hanya setingkat di bawah penguasa nasional dan di bawah penguasa ilahi. Kita semua yang disebut keluarga bangsawan ibu kota, bahkan tidak sebanding dengan satu kata pun darinya. Dia bisa menghancurkan kita hanya dengan satu kalimat. Apel. Sosok seperti itu juga bisa datang ke sini. Apakah dia juga di sini untuk mencari Paman Shou? Kemungkinan besar. Salam Tuan Xiao. Hari ini adalah perjamuan penguasa ilahi. Mengapa keributan sebesar ini? Melapor kepada Tuan Xiao. Kami di sini atas perintah untuk menangkap pembunuh orang tua penguasa ilahi. Namun Tuan Qilin menerima keuntungan dari pemuda ini. Secara terang-terangan melindunginya. Dia bahkan ingin membunuh semua orang yang hadir. Begitukah? Saya juga di sini atas perintah penguasa ilahi untuk menyelidiki masalah ini. Sepertinya, hari ini, tugas kita sama. Fang Yuan, sepertinya kali ini, kau tidak bisa lolos dari kematian. Tuan Xiao juga ada di sini untuk menangkapmu. Beberapa orang jelas berada di ambang kematian, namun tetap tidak menyadarinya. Sungguh menyedihkan. Di depan Tuan Xiao, kau masih berani berbicara begitu sombong. Apakah kau ingin mati The lebih film was cepat? translated Serang. and narrated Berhenti. by Amelia. Patriark Shou, sepertinya hasil penyelidikanku cukup berbeda dari milikmu. Pengawal, bawa daftar nama. Tuan Xiao, apa maksudmu dengan ini? Kau akan segera tahu. Patriark Li pernah bersekongkol untuk menjebak orang tua Fang Yuan, menyebabkan mereka kehilangan puluhan miliar dana. Itu tidak mungkin. Tuan Xiao, saya tidak melakukan hal seperti itu. Saya telah difitnah. Patriark Lin pernah memanipulasi obat orang tua Fang Yuan dan menderita penyakit kronis. Patriark Xiao pernah mengirim orang untuk mengancam orang tua Fang Yuan, menyebabkan semangat mereka menderita. Dan kamu Shou Yuzuo berkolusi dengan keluarga Fan saat ini. Fang Chengshou menyebabkan kematian orang tua Fang Yuan. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Tuan Xiao, apa yang terjadi? Mengapa kau membunuh begitu banyak tokoh penting ibu kota demi satu orang? Dia hanyalah seorang pria dari utara. Tokoh penting ibu kota? Menurutku, kalian lebih seperti hama kerajaan Dacia kita. Hari ini aku akan membunuh kalian semua. Bahkan jika itu adalah harga yang pantas untuk kalian semua. Tidak. Ini tidak benar. Bukan begini kejadiannya. Di mana penguasa ilahi? Aku ingin bertemu penguasa ilahi. Berhentilah berjuang. Situasi hari ini diatur khusus untuk kalian semua. Perjamuan hari ini diatur secara khusus oleh penguasa ilahi. Ini untuk membersihkan para penjahat kecil. Dan untuk orang tua Tuan Fan, untuk membersihkan nama mereka. Tidak, perjamuan ini tidak disiapkan oleh penguasa ilahi untuk menjamu para kekuatan besar di ibu kota. Bukan, ya kakak Shou. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini tidak benar. Status penguasa ilahi mulia seperti makhluk surgawi turun ke bumi. Bagaimana mungkin dia bisa membuat keributan sebesar itu? Karena seorang penjahat kecil. Ini pasti tipuan yang kau mainkan. Kau pasti aktor yang dia sewa. Kau tidak bisa membodohiku. Beraninya kau? Pertama kau memfitnah Tuan Feng dan aku. Dan sekarang kau terang-terangan meragukan Tuan Xiao. Kurasa kau mencari mati. Shou Yuzu, sudah kubilang padamu, jika kau juga terlibat dalam masalah menyakiti orang tuaku saat itu, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Dan kalian semua, kita semua adalah anggota keluarga Fang. Namun kalian begitu kejam, membunuh ayahku, dan kemudian menimpakan kejahatan ini padaku. Ini adalah kejahatan besar yang bahkan 10.000 kematian pun tidak bisa menebusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya Qilin, bahkan Tuan Xiao membantu anak ini. Mengapa ini terjadi? Ini tidak benar.
Orang itu, apa yang dia katakan tidak seperti ini. Dia dengan jelas mengatakan bahwa perjamuan hari ini adalah untuk menyelidiki dan mengklarifikasi pembunuh penguasa ilahi. Orang tua, bagaimana bisa berubah menjadi membersihkan keluhanmu? Mungkinkah kau adalah penguasa ilahi utara? Meskipun aku mengadakan perjamuan ini, aku tidak secara terbuka menyatakan bahwa itu untuk menyelidiki kebenaran kematian orang tuaku. Bagaimana dia tahu itu? Mungkinkah ada orang lain di belakangnya yang mengendalikan semua ini? Penguasa ilahi menganggap para prajurit pasukan besi utara sebagai keluarga. Dia mengetahui pengalaman Tuan Fan dan tentu saja tidak akan tinggal diam. Jadi dia mengutus kami untuk menyelidiki kebenarannya. Jadi begitu. Hanya dengan kalian semua, kalian tidak bisa membunuhku. Tidak bisa membunuhmu. Aku tidak percaya. Sebagai milik penguasa ilahi, pengawal pertama, kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Hanya kepala keluarga Shou ini. Tunggu. Xiao Yozu. Aku tahu ada orang lain di belakangmu. Katakan padaku siapa dia. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku tidak akan mengkhianati Tuan itu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tetap tidak bisa mengungkapkan siapa dia. Jika aku berbicara, maka keluarga Shouku akan musnah sepenuhnya. Fang Yuan, kau tidak akan pernah tahu siapa yang membunuh orang tuamu dalang dibaliknya. Sepertinya kau menantang kesabaranku. Kalau begitu mari kita lihat apakah mulutmu lebih keras atau pedangku. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih tidak bicara, aku jamin kepalamu akan menggelinding. 3. The film Dua. was translated and narrated Satu. by M Media. Aku akan memberitahu. Aku akan memberitahu. Kau pikir kau adalah orang yang tangguh. Tapi aku tidak menyangka. Kau hanyalah orang yang egois dan takut mati. Bagi dasi aku untuk memiliki dirimu, parasit seperti itu. Sungguh, aib besar. Cepat bicara. Orang yang membunuh orang tuamu adalah Liu. Siapa di sana? Tuan Feng, hati-hati. Pembunuh. Pasti orang di belakang Xiao Yozu. Cepat pergi dan kejar. Orang yang bertindak seharusnya belum pergi jauh. Ya, Siapa sebenarnya yang mengatur semua kejadian ini? Ruang kerja keluarga Liu. Bagaimana hasilnya? Ada sedikit cacat, tapi mereka tetap terbunuh. Bahkan kau terluka. Sepertinya Kilin ini memang pantas menjadi pengawal pertama penguasa ilahi. Tuan, Fang Yuan secara bertahap mendekati kebenaran. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sudah waktunya untuk memulai rencana kita. Tuan, apakah maksudmu? Tepat sekali. Lakukanlah. Ya, bawahanmu patuh. Fang Yuan. Kau beruntung kali ini. Lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Ada apa? Ruang kerja keluarga Li. Kenapa wajahmu muram? celah dalam rantai modal perusahaan terlalu besar, sudah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki jika ini terus berlanjut. Kota kemungkinan besar tidak akan lagi memiliki grup Lin. Keluarga Lin di ibu kota dianggap sebagai keluarga terkemuka. Bagaimana dana mereka bisa begitu parah? Ketika ayahku masih hidup, untuk memperluas keluarga Lin, dia menghabiskan banyak uang selama belasan tahun, sedikit demi sedikit. Celah ini semakin membesar. Ibuku awalnya memaksaku menikah dengan Xiao Yuandong, juga karena mereka berjanji untuk memberi kami 2 miliar dana untuk mengisi celah keuangan. Jadi begitu. Tidak heran kau sebelumnya. Keluarga Zhou sudah tiada, yang tentu saja merupakan hal yang baik, tapi celah ini tidak bisa lagi diperbaiki. Yunro. Karena aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun keluhan lagi. Bukankah itu hanya 2 miliar? Dengan lambaian tanganku, aku bisa dengan mudah mendapatkannya. Cukup berhenti bicara. Itu miliaran. Kesenjangan pendanaan, bagaimana ini bisa diselesaikan? Pertama mari kita letakkan tablet leluhur orang tua kita. Tapi Kilin, pergi dan urus sesuatu untukku. Masalah yang kupercayakan padamu, bagaimana sudah diurus? Melapor kepada penguasa ilahi, itu sudah diatur. Aku sudah menginstruksikan serikat dagang terbesar di seluruh ibu kota untuk menyuntikkan 10 miliar pesanan ke keluarga Lin yang cukup untuk menyelesaikan masalah keuangan keluarga Lin. Tidak cukup, keluarkan perintahku.
Dalam 3 hari, aku ingin di ibu kota mengadakan sebuah majelis pemilihan keluarga yang agung. Semua keluarga bangsawan di ibu kota akan dirombak dan peringkat mereka akan ditentukan ulang. Aku ingin keluarga Lee menduduki posisi teratas di antara keluarga bangsawan di ibu kota. Ya, bawahanmu akan segera pergi dan menanganinya. Ada hal lain. Penguasa ilahi, tentara besi utara, telah ditempatkan di pinggiran kota selama beberapa hari. Jika kau tidak segera memimpin pasukan kembali ke utara, perbatasan mungkin menghadapi masalah lebih lanjut. Masalah saat ini belum terselesaikan, jadi aku tidak bisa pergi. Kalian semua akan membawa pasukan besi utara dan kembali ke utara untuk menumpas para penjahat kecil. Penguasa ilahi, pasukan besi utara ini ditempa oleh tanganmu sendiri. Pasukan berjuta-juta prajurit hanya mematuhi perintahmu. Kami khawatir. Tidak perlu bicara lagi. Pikiranku sudah bulat. Kau akan memegang pedang ini, dan dengannya pasukan besi utara yang berkekuatan 1.000.000 prajurit akan mematuhi perintahmu. Anda pimpin pasukan kembali dan menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan ke-6 negara itu. Penguasa ilahi, ini sama sekali tidak bisa. Pedang otoritas kerajaan sangat berharga. Aku beraninya bawa konferensi lelang ini bisa benar-benar diadakan di Menara Sian-Sian. Menara Sian-Sian. Hanya tempatnya saja. Menyewanya selama 1 hari, menghabiskan ratusan juta. Grup Ansi ini benar-benar murah hati. Yunro. Tidak perlu iri. Tidak lama lagi, keluarga Linmu akan bisa berdiri sejajar dengan grup Ansi. Aku percaya padamu. Ibu, kenapa ibu di sini? Jika aku tidak datang sekarang, The film was aset keluarga Lin translated and akan hancur narrated by olehmu dan pria ini. Ibu, apa maksud ibu dengan itu? Jika bukan karena Fang Yuan tadi, bagaimana mungkin keluarga Lin kita bisa naik ke tahta keluarga bangsawan terkemuka ibu kota? Hak apa yang kita miliki untuk menerima undangan konferensi lelang grup Ansi? Aku sudah tahu dari Ketua Liu tentang latar belakang aslinya. Apa yang dia lakukan sebelumnya hanyalah keberuntungan belaka. Keluarga Lin kita hanyalah keluarga bangsawan terkemuka dalam nama saja. Kami bukan tandingan mereka secara finansial. Kedatangannya membawamu ke sini kali ini untuk menghadiri konferensi penawaran adalah menghancurkan keluarga Lin kita. Bukan karena dia ingin membawaku ke sini. Sebaliknya aku sendiri yang memutuskan untuk datang. Ibu, bukankah ibu sebelumnya selalu ingin melihat keluarga Lin bangkit? Sekarang ada kesempatan ini. Aku tidak bisa melepaskannya. Dasar anak durhaka. Tidakkah kamu tahu bahwa Ketua Liu juga akan hadir? Alasan dia hadir justru untuk membalas pelanggaran Feng Yuan sebelumnya. Apakah kamu mencoba untuk membuat keluarga Lin kita terkubur bersama mereka? Maafkan aku, Ibu. Kali ini aku ingin mendengarkan diriku sendiri. Kamu Hebat. Hebat. Konferensi penawaran bahkan belum dimulai, dan kau sudah membuat pertunjukan di sini. Kau benar-benar bekerja keras. Lin Tianquan. Apa tanda tanya? Apa kau belum cukup menderita sebelumnya? Apa kau mencari masalah lagi? Fang Yuan, apa yang membuatmu bangga? Bukankah kau hanya mengandalkan kekuatan penguasa ilahi di belakangnya? Aku memberitahumu. Konferensi penawaran hari ini yang kita bandingkan adalah kekuatan finansial. Lalu, Meskipun kau menggunakan latar belakangmu untuk mengangkat keluarga Lin menjadi keluarga paling berpengaruh di ibu kota, tapi dalam hal kekuatan finansial, di seluruh ibu kota, tidak ada yang bisa melampauiku. Hari ini bahkan, jika aku membuat bangkrut, keluarga Linmu, penguasa ilahi, tidak akan mengatakan apa-apa. Liu Tianquan, zaman telah berubah. Keluarga Lin kita bukan lagi kesemek lunak yang bisa diinjak-injak. Pada konferensi lelang hari ini, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Masih belum pasti. Lin Yunro, apa yang membuatmu begitu sombong? Bukankah kau hanya mengandalkan tidur dengannya untuk membuat keluarga Linmu mencapai statusnya saat ini tanpa wajah ini? Apalagi yang kau miliki? Liu Tianquan, jangan bicara omong kosong. Ada apa? Aku hanya bercanda. Kenapa kau begitu cemas? Kau, dia hanya seekor anjing yang menggigit sembarangan. Mengapa kita harus marah pada seekor anjing? Bukankah kau bilang, hari ini, kau akan membuat keluarga Lin bangkrut? Kalau begitu biarkan aku memberimu satu patah kata. Hanya mengandalkan kamar dagang Kuan de Aoremo tidaklah cukup. Jadi bagaimana jika grup Ansi ditambahkan? Dan siapa kau? beraninya kamu berbicara dengan nada seperti itu kepada Tuan Li? Dia adalah tuan rumah konferensi penawaran ini, pelaksana tugas ketua grup NC. Satu kata darinya bisa menentukan nasib konferensi, serta naik turunnya banyak keluarga berpengaruh. Setelah sebuah pembicaraan itu, dia hanyalah seorang ketua sementara. Aku kira dia adalah orang besar. Kau tahu identitasnya.
Namun kau berani bersikap begitu tidak sopan? Apa kau ingin keluarga Lin kami ikut menderita bersamamu? Tuan Li, orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Aku harap di konferensi penawaran ini, kau tidak akan menargetkan keluarga Lin kami. Dia hanya berpandangan sempit. Katak dalam tempurung. Marah padanya akan membuatku terlihat picik. Namun, apakah dia ada di sini atau tidak, aku akan tetap menargetkan keluarga Linmu. Itu tidak mengubah apapun. Tuan Li, apa maksudmu dengan itu? Hari ini grup ANSI secara pribadi mengundang keluarga Lin kami untuk berpartisipasi dalam konferensi lelang ini. Bukankah itu karena Anda optimis dengan potensi keluarga Lin kami untuk kerjasama di masa depan? Potensi? Potensi apa? Keluarga sampah yang hanya punya nama palsu. Keluarga sampah tanpa dasar. Untuk menjadi batu loncatan bagiku, aku akan merasa itu terlalu rendah. Karena itu masalahnya. Mengapa Anda mengundang keluarga Lin saya untuk berpartisipasi dalam konferensi lelang ini? Jika bukan karena Tuan Liu secara khusus menyebutkan keluarga Linmu untuk berpartisipasi, apa kau pikir dengan kekuatan keluarga Linmu, kau akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara grup ANSI kami, konferensi penawaran? Apa, Liu Tianquan lah yang membuat grup ANSI mengundang keluarga Lin ke konferensi penawaran? Tentu saja, tapi jangan salah paham. Bagiku, aku hanya ingin melihat kalian semua ketika kalian tidak punya uang lalu berlutut dan memohon padaku. Liu Tianquan, jangan keterlaluan. Paling buruk, keluarga Lin, saya tidak akan berpartisipasi dalam konferensi lelang ini. Fang Yuan, ayo berangkat. Pergi. Aku memberitahumu, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Saat ini, semua keluarga bangsawan di ibu kota mengenai keluarga Linmu yang ditopang oleh kekuatan eksternal untuk menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota. Mereka sudah sangat tidak puas jika pada konferensi penawaran hari ini, keluarga Linmu tidak menunjukkan kekuatan keluarga sendiri. Untuk membungkam gosip, jangan bahkan menyebutkan The film gelar is nomor 1 translated keluarga and bangsawan di ibu narrated kota. by M. Bahkan Media. keluarga Linmu akan diusir dari ibu kota. Keluarga Lin dipaksa sampai titik ini. Semuanya karena kau. Tidak bisakah kau memiliki sedikit kesadaran diri dan membawa keluarga Lin ke puncak di kapital? Kau hanya bermimpi di siang bolong. Aku pikir kau sama saja seperti bajingan ini. Hanya seorang. Tidak berguna. Yenro bukan begitu. Dia adalah wanita terbaik di dunia. Jangan khawatir. Serahkan sisanya padaku. Aku memberitahumu, keluarga Lin tidak hanya akan berpartisipasi dalam konferensi penawaran hari ini, tetapi juga akan menginjak-injakmu dengan kejam di bawah kaki. Aku tidak salah dengarkah? Kau akan menginjak-injak kami? Sudah lama sekali tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepada grup ANSIku di dunia bisnis. Kakak Li, jangan pedulikan dia. Dia hanya sombong. Hanya omong besar saja. Tanpa dukunganmu. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Kalau begitu aku akan melihatmu, menjemput ajalmu. Tapi bahkan, jika kau tidak datang, aku bisa mengerti. Bagaimanapun juga, kau hanya tahu bersembunyi di balik orang lain. Fang Yuan, kamar dagang Kuan Dao, sangat kaya. Kini, mereka juga beraliansi kuat dengan grup ANSI. Melihat ke seluruh ibu kota, tidak ada keluarga bangsawan yang bisa bersaing dengan mereka. Apakah Anda benar-benar punya cara? Bahkan jika dia memiliki kekuatan besar, akan sulit baginya dalam waktu singkat untuk menemukan dana untuk bersaing. Dengan dua raksasa ini, aku pikir, apa yang dia katakan barusan, kata-kata besar itu, hanya untuk menjaga fasadnya sendiri. Jangan khawatir. Aku Fang Yuan. Menepati janjiku. Karena mereka datang ke sini untuk mencari mati, maka aku tidak bisa disalahkan. Kalian semua masuklah dulu. Aku akan segera menyusul. Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Ayo pergi. Masalah yang aku percayakan padamu. Bagaimana perkembangannya? Penguasa ilahi. Seperti yang Anda katakan, grup ANSI memang telah berkolusi dengan Liu Tianquan. Agen rahasia melaporkan bahwa Li Cheng terlihat masuk dan keluar dari kediaman keluarga Liu tadi malam. Apa latar belakang Li Chen? Jika aku tidak salah, sebelumnya grup ANSI punya kepala. Bukan dia. Penguasa ilahi benar. Sebelumnya kepala grup ANSI, kepala Rainer ANSI, telah diganggu penyakit selama beberapa tahun terakhir. Li Cheng adalah orangnya yang dia persiapkan dengan cermat. Oleh karena itu grup ANSI saat ini di bawah kepemimpinan sementara Li Cheng. Dimengerti. Lanjutkan dengan rencana yang aku sebutkan sebelumnya. Penguasa ilahi mohon tunggu. Ini adalah tanda kecil dari bawahan Anda. Saya harap ini dapat membantu penguasa ilahi. Anda cukup bijaksana. Terima kasih. Penguasa ilahi, ini adalah apa yang seharusnya bawahan Anda lakukan.
Baiklah. Sekarang sebidang tanah ini telah diakuisisi oleh Kamar Dagang Tuan Dao dengan harga 20 miliar. Nona Lin, bukankah suamimu mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menginjak-injak kami berdua? Di mana dia? Mungkinkah dia pergi meminjam uang? Tuan Li jangan cemas. Dia akan segera tiba. Masih sebentar, Fang Yuan ini. Mungkinkah dia takut terlibat dan melarikan diri? Meninggalkanmu di sini? Siapa yang mengatakan itu? Mohon maaf. Saya terlambat. Tidak apa-apa, bagus Anda sudah di sini. Fang Yuan, aku benar-benar mengagumimu. Kau jelas tahu ini adalah jalan buntu. Namun kau tetap melompat ke dalamnya. Kau datang hari ini untuk dihancurkan sepenuhnya. Atau kehilangan seluruh kekayaan keluargamu? Meskipun Anda mengambil semua aset ayah Anda dan menghabiskannya semua, Anda tetap tidak bisa mengalahkan saya. Siapa yang mati hari ini? Belum pasti. Kau, Ketua Liu, mengapa harus merendahkan diri ke levelnya? Jika dia benar-benar ingin bersaing dengan kita dalam kekuatan finansial, maka di masa depan, dia pasti akan berutang banyak. Kehidupan masa depannya pasti tidak akan mudah. Kakak Li, Anda benar. Untuk tawar-menawar dengan orang seperti itu akan membuatku kehilangan ketenangan. Tuan Feng, Anda datang di waktu yang tepat. Tepat waktu kami. Lalang untuk tanah kami yang paling berharga. Semuanya silakan lihat. Ini adalah sebidang tanah yang baru kami kembangkan. Namanya The Qing film Linhai. was translated Tanah ini mengandung and banyak tambang emas. narrated by M. Nilainya Media. tak terhingga. Benar. Lahan King Linhai ini ditemukan oleh grup NC kami. Namun King Linhai ini terlalu luas. Grup NC kami tidak bisa mengembangkannya sendiri. Oleh karena itu, kami menawarkannya untuk dibagikan kepada semua orang. Hari ini, siapapun yang menawar tanah ini, setelah hari ini, akan menjadi mitra dari grup NC kami. Belum lagi, pengembangan tambang emas di sini, hanya kemitraan dengan grup ANSI adalah sesuatu yang kita semua di sini impikan. Sayang sekali, Ketua Liu juga ada di sini hari ini. Di antara yang hadir, saya khawatir tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Kita hanya di sini untuk ikut-ikutan saja. Mamang, 20 miliar. siapa itu? Sangat berani. Berani-beraninya mencuri perhatian Ketua Liu. Sepertinya itu Fang Yuan. Itu dia. Dia sebelumnya mempermalukan Ketua Liu dan menjadikan keluarga Lin, keluarga bangsawan teratas di ibu kota. Jika dia tidak memiliki pendukung yang kuat, dia hanyalah seorang bajingan. Kekuatan finansialnya bahkan tidak sebaik satu jari Ketua Liu, namun dia berani pamer di sini. Sangat menjengkelkan. Bisakah kita melanjutkan? Keluarga Lin sekarang telah menawar 20 miliar. Apakah ada yang ingin menawar lebih lanjut? Feng Yuan, apa kau benar-benar berpikir keluarga Lin sekarang milikmu untuk menawar sembarangan di sini? Fang Yuan, aset keluarga Lin kami saat ini hanya berjumlah 100 miliar gabungan. Dibandingkan dengan mereka, itu hanya setetes air di lautan. Apakah Anda merasa yakin tentang mengamankan tanah ini? Sekitar 100%. 100% lagi. Fang Yuan, kau tidak mungkin tidak tahu aturan lelang ini, kah? Tidak peduli berapa banyak yang kau tawar, kau harus menyumbangkan 10% sebagai sumbangan amal. Kau baru saja membuka mulut lebar-lebar, dan 2 miliar sudah lenyap. Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa memenuhkan tawaran untuk King Linhai ini? Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan menunjukkan padamu apa kekuatan sejati itu. 50 miliar. Hanya dengan uang sebanyak ini, Anda sedikit terlalu picik bukan? Saya menawar 70 miliar. Fang Yuan, kau sengaja melawanku. Kal, Ketua Liu. Pembicaraan macam apa itu? Anda adalah satu-satunya putra pilar Liu, Ketua Kamar Dagang Quan Dao. Bukankah Anda mengatakan penawar tertinggi yang menang? Saya hanya membuat tawaran normal. baiklah. Kalau begitu biar kulihat berapa banyak uang yang kau punya untuk mempertahankan wajah menyedihkanmu itu. 80 miliar. Ini benar-benar menarik. Kalau begitu mari kita goda dia sedikit. 81 miliar. 90 miliar. Jangan repot-repot. Berapapun yang dia tawar hari ini, saya akan menawar lebih tinggi. 100 yuan. Fang Yuan, apa kau sengaja mempermainkanku? Tidak. Anda salah. Saya tidak mencoba bermain-main dengan orang lain. Saya hanya bermain-main dengan Anda. Bagaimana kalau begini? Berapapun yang dia tawar, aku akan menawar jumlah yang sama. Hanya menambahkan 1 yuan. Ketua Liu, kau membuat segalanya sangat sulit bagiku. Sulit? Kalau sulit jangan lakukan. Ketua Liu, lalang ini diselenggarakan oleh grup Ansiku. Jika kau melakukan ini, itu membuatku terlihat buruk. Jadi haruskah kita membiarkannya sombong begitu saja? Tidak juga. Alasan dia saat ini bisa menyamai tawaran adalah karena
Itu masih dalam jangkauan ekonominya. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Kekayaannya tidak lebih dari 100 miliar. Selama kau menyebutkan harga pasti, jika dia berani menyamai tawaran lagi, aku akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Bagus. Aku tidak main-main denganmu hari ini. Aku menawar 110 miliar. Mampu mengendalikan harga begitu ketat. Sepertinya dia juga tahu bahwa dana keluarga Lin hanya 100 miliar. Kalau kau punya nyali terus sama. Mana sikap? Sombongmu tadi. Dimakan anjing? Fang Yuan, 100 miliar. Sudah menjadi batas maksimal keluarga Lin. Bisa tawarkan, jika kita terus menandingi. Bahkan jika kita mengakuisisi King Lin Hai, kita tidak bisa mengeluarkan uang lagi. Pada saat itu, saya khawatir akan ada Masalah pendanaan, saya akan tangani. Baru saja, saya hanya menggoda Anda, dan Anda sudah gelisah. Sepertinya kesabaran Ketua Liu masih perlu diuji lebih lagi. Saya menawar 130 miliar. Dia akhirnya terpancing. Aku menunggu kau mengucapkan kalimat itu. Saya katakan ini Tuan Fan. Konferensi lalang ini bukan lelukon. Kau tidak bisa menawar sembarangan. Kalau tidak, kau tidak menghormati reputasi grup Ansiku. Bicaralah, jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan. Jika Anda punya nyali, katakan saja. Bawahanku baru saja menyelidiki dan mengatakan, keluarga Lin ini, asetnya hanya 100 miliar. Jadi kenapa kalau begitu? Seorang pria yang hidupnya bergantung pada wanita. Kau ingin bermain denganku? Apa kau pantas? Apa? Hanya 100 miliar? Kukira dia semacam taipan tak terlihat. Ternyata dia hanya badut. Dia berpikir bahwa penguasa ilahi beberapa waktu lalu, dan Pilar Xiao membantunya. Percaya dia juga sosok kuat yang bisa menutupi langit dengan satu tangan, dan mulai terbawa suasana. Tuan Fan, Anda sudah mengajukan tawaran. Kalau begitu tolong tunjukkan sesuatu yang bisa membuktikan aset Anda. Kalau tidak, Anda mengajak kami dan sengaja mengganggu konferensi lalang. Grup Ansiku pasti tidak akan melepaskan Anda. Namun, untuk yang ini, keluarga Lin keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota. Jumlah uang sekecil ini seharusnya tidak masalah, kan? Ya benar sekali. Ini adalah konferensi lalang. Bagaimana bisa diperlakukan seperti permainan anak-anak? Suruh dia tunjukkan uangnya. Jika dia bahkan tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini, bagaimana seseorang bisa layak duduk sebagai kepala keluarga ibu kota? Feng Yuan, sekarang semua keluarga bangsawan di Capital bangkit untuk menyerangmu. Keluarga Linku akan jatuh ke dalam jurang sedalam 10.000 xiang. Tidak akan pernah pulih untuk selamanya. Apakah ini yang kau inginkan? Jika kau ingin duduk di posisi tinggi, kau harus punya kemampuan. Beberapa orang kau lihat sama sekali tidak punya kesadaran diri. Bersikeras berbenturan denganku sampai mencapai titik kehancuran yang tak terhindarkan ini. Baru setelah itu mereka akan menyadari betapa tidak kompetennya mereka. Mengesankan, pantas dia bisa kelola grup Ansi. Hanya dengan beberapa kata, Anda telah mengarahkan tombak semua orang, semua ke arah saya. Itu benar, aset keluarga Lin memang hanya 100 miliar. Baguslah kau mengakuinya. Semuanya, orang ini tidak layak menduduki posisinya, menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, mengandalkan backing di belakangnya untuk mengganggu konferensi lelang di sini. Dia sama sekali tidak pantas berada di sini. Juga tidak pantas bagi keluarga Lin untuk menjadi keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota. Aku mengusulkan untuk mematahkan kakinya orang ini dan mengusirnya keluar. Setelah konferensi penawaran berakhir, kami kemudian akan melapor kepada penguasa ilahi untuk menentukan kesalahannya. Saya setuju dengan pendapat Ketua Liu. Suruh dia keluar. Suruh keluarga Lin keluar. Keluar. Fang Yuan, apa yang kita lakukan sekarang? Keluarga Lin Anda tidak punya uang. Tapi saya masih di sini, bukan? Saya tidak pernah mengatakan saya tidak punya uang. Berhenti bercanda. Konferensi lelang hari ini membutuhkan puluhan miliar dana di setiap kesempatan. Apa gunanya uang kecilmu? Fang Yuan, kau tidak ingin mengatakan penguasa ilahi memberimu status di atas segalanya dari kami dan juga memberimu kekayaan yang menyaingi sebuah bangsa. Kekayaan yang menyaingi sebuah negara. Tidak sebanyak itu. Namun, untuk menginjak-injak kamar dagang Kuan Dao Anda yang kecil di bawah kaki, itu masih lebih dari cukup. Sungguh lelukon, kamar dagang Kuan Daoku mendominasi seluruh Dacia. Belum lagi aset triliunan, hanya industri di bawah benderanya, dan arus kasnya untuk mengeluarkan 500 miliar, masih bukan masalah. Untuk menginjak-injakku, hari ini, aku ingin melihat apa yang kau akan gunakan untuk menginjak-injakku. Hanya dengan ini. Apa ini? Ini tidak memiliki lambang kamar dagang tingkat atas. Pun bukan untuk tokoh-tokoh penting itu. Kartu penguasa tertinggi. Aku memperkirakan bahwa di dalam ini bahkan tidak ada 1 juta kal. Kau ingin menggunakan ini untuk menginjak-injakku? Apa kau lupa minum obat hari ini, Fang Yuan? Sebelum aku datang ke Dacia, aku sudah mendengar tentangmu. Aku awalnya berpikir kau adalah lawan yang tangguh. Sepertinya aku salah.
Kau hanyalah seorang. Tidak berguna. Feng Yuan, apa kau gila? Kartu tidak berharga ini, dan kau berani menantang kedua tuan ini untuk kompetisi bisnis. Sekarang, bahkan keluarga Linku akan terseret ke dalam ini. Anda bahkan belum memeriksa saldo kartu ini. Dan Anda ingin membunuh saya, tidakkah Anda sedikit terlalu bersemangat? Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Pergi dan periksa untukku. Berapa banyak uang di kartunya? Saldo kartu adalah 700 miliar. Di The film sini, was translated sebenarnya ada and 700 miliar narrated aset. by M Media. Apa katamu? 700 miliar. Kamar dagang Kuan Daoko. Arus kas tahunan. Hanya 500 miliar. Dari mana kau mendapatkan 700 miliar? Fang Yuan, dari mana sebenarnya Anda mendapatkan begitu banyak uang? Ini adalah kejutan yang saya siapkan untuk Anda. Ini cukup untuk membuat keluarga Lin mengamankan posisi bangsawan teratas. Cukup. Apa yang membuatmu begitu bangga? Itu hanya 700 miliar. Kamar dagang Kuan Daoko. Jika kami menjual sebagian aset kami, juga bisa menghasilkan 700 miliar. Kapan Ketua Liu menjadi begitu terpuruk? Sudah sampai pada titik. Anda harus menjual aset keluarga. Pilar Liu tidak akan mengatakan Anda seorang pemboros, bukan? Kau. Sekarang, siapa di antara kalian yang masih berpikir keluarga Lin tidak pantas menduduki tahta keluarga bangsawan teratas di ibu kota? Silakan melangkah maju. Selama ada keluarga manapun di ibu kota yang bisa menghasilkan lebih banyak dana daripada keluarga Lin, saya sekarang akan membuat keluarga Lin mundur. Apakah Anda sekarang berpikir keluarga Lin memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi lelang? Tuan Fan. Aku tidak khawatir tentang konferensi penawaran. Mengalami masalah. Mari kita lupakan saja masalah ini. Semuanya silakan lanjutkan. Anda benar-benar harimau tersenyum. Anda bahkan tidak berkedip melihat ini. Sayangnya, saya sekarang tidak ingin membiarkannya begitu saja. Fang Yuan. Apalagi yang ingin kau lakukan? Jika Liu Tianquan bisa memeriksa aset saya, maka saya ingin memeriksa asetnya. Mari kita lihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menawar melawan saya di sini. Apa katamu? Periksa aku. Kamar dagang Kuan Daoko adalah kamar dagang nomor 1 di Dacia. Melihat ke seluruh Dacia, siapa yang bisa menandingiku? Apa aku perlu membuktikan asetku sendiri? Ada apa? Apakah Anda takut? Apa yang kutakutkan? Takut dunia tahu bahwa yang disebut kamar dagang terbesar di ibu kota, ketuanya sebenarnya seorang gelandangan. Namun, aku juga bisa mengerti bagaimanapun dengan tingkat pemborosanmu. 500 miliar memang tidak cukup bagimu untuk dihamburkan. Kau, Ketua Liu. Tenanglah. Dia sengaja memprovokasimu. Fang Yuan. Waktu semua orang sangat berharga. Jangan buang waktu lagi. Semuanya silakan lanjutkan. Memeriksa asetku adalah langkah yang diperlukan. Memeriksa asetnya adalah buang-buang waktu. Jika begitu, mengapa masih mengadakan konferensi penawaran? Grup Ansimu seharusnya langsung saja memberikan King Linai kepadanya secara langsung, bukan? Fang Yuan, apa kau menantangku? Baiklah. Aku akan membiarkanmu memeriksa hari ini. Periksa sepuas hatimu. Ngomong-ngomong agar semua orang tahu betapa megahnya wilayah di belakang kamar dagang Kuan Daoko. Begitukah? Sayang sekali. Setelah hari ini, kamar dagang Kuan Dao akan lenyap. Ketua, ini gawat. Masalah korupsi telah ditemukan oleh Pilar Xiao. Sekarang kamar dagang telah disegel. Semua dana dan aset kamar dagang sekarang telah dibekukan. Apa katamu? Kau di balik ini, kau benar-benar menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Ketua Liu, jangan membuat tuduhan palsu. Jika kau jujur dan lurus, bagaimana mungkin Pilar Xiao bisa mengungkap korupsi? Jika kau mengatakan itu, apakah kau pikir Pilar Xiao bertindak tidak adil? Fang Yuan, kau memiliki hati yang begitu berbisa untuk menuduhku kejahatan serius seperti itu. Ketika konferensi penawaran hari ini berakhir, aku akan bersatu dengan semua orang di hadapan penguasa ilahi untuk memakzulkanmu atas tuduhan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kau baru saja mengatakan aku tidak punya cukup dana dan ingin mengusirku dan keluarga Lin. Menurut apa yang baru saja kau katakan, mereka yang dananya tidak cukup, tidak layak mendapatkan tempat. Kalau begitu sekarang, dana kamar dagang Kuan Daomu telah dibekukan semua. Kau tidak punya sepeser pun tersisa. Hak apa yang kau miliki untuk duduk di tempat yang sama denganku? Fang Yuan, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Hati-hati, aku akan menyeret wanitamu untuk mati bersamaku. Fang Yuan, dia orang gila. Dia mampu melakukan apa saja. Kalau tidak, mari kita lupakan saja. Bukan aku yang ingin dia mati. Dialah yang bersikeras datang di hadapanku untuk mencari mati. Jangan salahkan aku. Apakah kau akan keluar sendiri? Atau haruskah aku menyuruh seseorang membantumu? Kalau begitu aku harus merepotkan diriku sendiri.
untuk mengantarmu keluar. Tunggu. The film was Ketua Liu translated tidak and kekurangan dana. narrated by M. Sebelumnya, di grup Ansiku, triliunan dana yang dia pinjam sudah tiba. Tuan Li, sebagai penyelenggara konferensi lelang ini, Anda secara terbuka memihak Liu Tianquan. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Pernyataan itu mengejutkan. Kamar Dagang Kuan Dao dan aku selalu memiliki kerjasama yang erat. Namun kali ini bukan bantuan pribadi. Ketua Liu, sebelumnya di perusahaanku, meminjam pinjaman komersial yang kini sudah tiba. Fang Yuan, kamu tidak menduga ini kan? Kamu berusaha keras untuk membekukan kamar dagangku. Tapi aku masih punya rencana cadangan. Begitu aku mendapatkan milik grup Ansi, proyek King Linhai, aku akan memiliki semua sumber daya keuangan. Saat itu aku akan melakukan segalanya untuk menyingkirkan keluarga Lin. Fang Yuan, Anda sama sekali tidak bisa membiarkannya menawar tanah ini. Meskipun keluarga Lin kami masih kekurangan 1 triliun untuk bersaing dengannya. Beberapa hal tidak memerlukan uang untuk diselesaikan. Benarkah? Fang Yuan, kamu masih berfantasi tentang menginjak-injakku. Kamu terlalu meremehkan grup Ansiku. Kau ini apa? Apakah kau memenuhi syarat untuk mewakili grup Ansi? Justru karena aku adalah penjabat ketua grup. Aku memiliki semua aset keuangan grup. Terlebih lagi, aku bisa bersatu dengan tokoh-tokoh kuat Dacia, Daftar Hitam, kamu Fang Yuan, dan keluarga Lin. Apakah itu cukup? Hanya seorang penjabat ketua bisa begitu sombong. Sungguh konyol. Bagaimana kalau begini? Aku panggil Ansi ke sini dan lihat apakah dia juga memiliki sikap ini. Fang Yuan, aku sudah mengalah padamu di setiap langkah. Sekarang, kamu berani secara terbuka menghina mantan ketua grup kami. Apa niatmu? Ketua lama. Aku ingat bahwa Ansi belum mati. Kau memanggilnya ketua lama. Apakah kau mungkin berpikir bahwa kau sudah menjadi pemegang kekuasaan sejati grup Ansi? Apa bedanya? Grup Ansi di bawah kepemimpinanku semakin kuat dan kuat. Bawahan Ansi juga telah diakuisisi olehku lebih dari setengahnya. Kali ini, Kamar Dagang Kuan Dao selama mereka membeli King Linhai ini dan bersama-sama mengembangkannya denganku. Aku beritahu kamu, statusku akan naik 1 tingkat lagi dan aku bisa menjadi orang yang benar-benar berkuasa. Tuan Ansi, apa yang membawamu kemari? Ansi penanggung jawab grup Ansi. Jika saya tidak datang, apakah Anda akan menghancurkan grup Ansi sepenuhnya? Baru saja siapa yang Anda katakan ingin Anda tuduh? Orang ini sombong dan angkuh, bertindak sembrono, mengandalkan penguasa ilahi. Dia bahkan memfitnah perusahaan kami. Itulah mengapa aku. Dasar bajingan. Saya belum mati. Apakah Anda benar-benar percaya Anda adalah pemilik grup Ansi? Sepertinya Ansi belum menemukan apa yang kulakukan sebelumnya. Dia masih sangat marah. Dia pasti hanya berpikir bahwa konferensi penawaran yang kuorganisir hari ini tidak ditangani dengan cukup baik. Aku harus menjelaskan pendirianku. Ketua Liu, ketua kelompokku, Tuan Ansi sudah tiba. Bisakah kau masih melihatnya? Dan tidak melakukan apa-apa, Saudara Li. Tenang saja. Aku sekarang akan menyuruh seseorang mematahkan kakinya dan melemparkannya ke penjara. Biarkan penguasa ilahi menjatuhkan hukuman penjaga. Berhenti. Saya ingin melihat hari ini siapa di antara kalian yang berani bergerak. Kekuatan grup Ansi hari ini benar-benar membuka mataku. Mengesankan, sungguh mengesankan. Tuan Ansi, apa maksud semua ini? Apa maksud saya? Tuan Fan adalah tamu terhormat grup Ansi saya. Apakah dia seseorang yang bisa Anda sentuh begitu saja? Apa yang kau katakan? Ansi menyapa Tuan Fan. Tuan Ansi, statusmu begitu mulia. Namun kau merendahkan diri di hadapannya. Diam. Status terhormat. Tuan Fan. Jauh di luar jangkauan saya. Tindakan Anda barusan hampir menyebabkan kehancuran grup. Dan Anda tetap tidak menyadarinya. Grup Ansiku secara internasional memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia hanya ikan kecil dari utara. Bisakah dia benar-benar membawa grup Ansiku menuju kehancuran? Benar Tuan Ansi? Sekarang Kamar Dagang Kuan Daoku akan menawar King Linhai. Ketika itu terjadi, 2 kekuatan besar kita akan mengerjakan proyek ini bersama. Kekayaan kita akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, grup Ansimu akan naik ke tingkat yang baru dalam bisnis, mencapai posisi yang tak tertandingi. Mengapa kita harus takut pada anak ini? Anda, kalian semua. Tuan Fan, saya tahu
Grup NC telah menyinggung Anda. Itu adalah dosa yang tak termaafkan. Aku bersedia memberikan King Linai kepada Anda. Saya hanya meminta Anda memberikan grup NC secerca harapan. Apa? Itu adalah sebidang tanah tak ternilai. Dan kau hanya memberikannya kepada keluarga Lin kami. Fang Yuan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tuan Ansi, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Nilai King Lin Hai ini, jika dikembangkan sepenuhnya, akan tak terukur. Kau benar-benar memberikannya kepada anak ini. Apakah kau sudah pikun, Fang Yuan? Kau begitu tercela untuk memenangkan lelang ini. Kau benar-benar menghasut Tuan Ansi untuk menyerahkan tanah harta karun ini. Ansi, bukan aku tidak ingin melepaskanmu, tapi mereka bersikeras untuk mati. Apakah kau akan mendisiplinkan mereka sendiri, atau haruskah aku membantumu? Tidak perlu Tuan Sang repot-repot. Li Chen, Anda telah bertindak sembrono dan mencoreng reputasi perusahaan. Saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, posisi Anda sebagai ketua sementara perusahaan dicabut. Anda juga diusir dari perusahaan. Apa? Selama bertahun-tahun aku bersama grup Ansi, aku telah memberikan segalanya. Bahkan jika aku tidak memiliki prestasi, aku telah bekerja keras. Kau mengusirku dari grup Ansi. Tidak peduli prestasi apapun yang Anda miliki. Anda menyinggung Tuan Fang. Itu adalah pelanggaran berat yang tak termaafkan. Saya akan menuntut kembali dana triliunan yang saya pinjamkan kepada Anda sebelumnya. Pada saat yang sama, grup NC dan Kamar Dagang Kuandao, semua proyek investasi, semuanya dibatalkan. Orang tua bodoh. Ayahku adalah salah satu dari dua pilar besar Dacia. Li Cheng mungkin takut padamu tapi aku tidak. Anda tentu bisa memanggil Pilar Liu untuk datang ke sini dan lihat apakah dia akan berlutut dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuan Fang. Kau orang tua bodoh. Aku memberitahumu. Kau tidak berhak memutuskan di sini. Jika kau masih bersikeras untuk melindungi anak ini, aku tidak keberatan mengirimmu bersamanya. Kurang ajar, kau berani berbicara padaku seperti itu. Sepertinya kau tidak hanya lumpuh dari pinggang ke bawah, tapi pikiranmu juga kacau bukan? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa setelah bertahun-tahun di Ansi, aku tidak akan meninggalkan rencana darurat? Apa ini? Berhentilah berjuang. Selama bertahun-tahun, sebagian besar pengaruhmu di grup Ansi sudah dibeli olehku. Aku adalah pembuat keputusan yang sebenarnya. Biarkan aku memberitahumu, jika kau jujur menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda itu, mungkin kupikirkan mengampuni nyawamu. Tapi kau bersikeras mencari kematian. Jadi jangan salahkan aku. Bukankah kau sudah? Rumput karena racun. Li Cheng, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku tidak pernah menyanggah hatimu akan sekejap ini. Kau menaruh racun bekerja lambat di makananku. Berniat meracuniku perlahan hingga mati. Untungnya Tuan Fan, dengan wawasan tajamnya merasakan keanehan itu. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati hari ini di tanganmu. Tidak mungkin. Aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Tidak mungkin aku gagal. Aku pasti masih punya cara. Berhenti merantau. Semua orang yang kau suap di grup NC, hari ini semuanya bertemu Raja Neraka. Tuan Fan, serahkan orang ini padaku. Aku ingin secara pribadi menjalankan hukum keluarga. Terserah kau. Tapi aku ingin memberimu sebuah pepatah. Jika kau memotong rumput, tapi tidak mencabut akarnya, ia akan tumbuh lagi dengan angin musim semi. Ya, bawahanmu melukai. Tuan Ansi, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bertindak impulsif. Tolong pertimbangkan pengabdianku selama bertahun-tahun yang setia kepada perusahaan dan ampuni aku. Kau salah. Kesalahan terbesarmu adalah menyinggung Tuan Fang. Ingatlah untuk lebih berhati-hati di kehidupan selanjutnya. Kau sudah keterlaluan. Aku akan membawamu bersamaku juga. Tuan Fan, pelaku Li Cheng sudah dieksekusi di tempat olehku. Apakah Anda puas? Aku telah mengambil King Lin Hai. Mulai hari ini, dan seterusnya, fondasi keluarga Lin pasti akan meningkat pesat. Adapun posisi keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota. Apakah ada di antara kalian yang masih keberatan? Bicaralah. Apa kalian semua tuli? Benar.
Keluarga Lin pasti bisa menanggungnya. Pasti bisa menanggungnya. Dengan dukungan Tuan Ansi, keluarga Lin pasti akan melampaui kekuatan finansial kamar dagang Kuandao. Aku mendukung. Keluarga Lin benar-benar mengambil alih Jinglinhai. Ini adalah tanah harta karun yang banyak keluarga di ibu kota. Semuanya bermimpi untuk mengakuisisi. Ibu itu benar. Jika bukan, karena Fang Yuan. Tanah itu. Bagaimana mungkin itu giliran kita? Yunro, selama kau bahagia. Jika kau menginginkan bintang dari langit, aku bisa memetiknya untukmu. Begitukah? Kalau begitu ikut aku. Yunro, Bicara. Berapa banyak yang telah kau sembunyikan dariku? Yunro. Apa yang kau bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Masih berpura-pura. Pertama ada Pilar Xiao dan Kilin. Lalu Ansi. Ini semua adalah orang-orang di dunia yang sangat terkenal. Mereka semua membantumu tanpa ragu. Dan kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak menyembunyikan apapun dariku. Jika kau hari ini tidak mengatakan yang sebenarnya padaku, maka jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pintu ini. Aku tidak menyangka dia masih bisa menebaknya. Indra keenam wanita ini benar-benar menakutkan. Baiklah, aku adalah. Apa? Apa yang kau katakan? Aku akan pergi ke sana sekarang juga. Yunro, aku ada urusan mendesak yang harus diselesaikan sekarang. Kau kembali duluan. Apa yang ingin kau ketahui? Saat aku punya waktu, aku pasti akan memberitahumu. Beritahu aku, apa yang terjadi? Penguasa ilahi, para perampok perbatasan tiba-tiba menyerang balik. Pasukan besi utara menderita korban tak terhitung. Itu adalah kelalaianku dalam memimpin. Aku meminta penguasa ilahi untuk menghukum bawahan ini sesuai hukum militer, untuk menstabilkan moral pasukan. Bangun. Karena masalahnya sudah terjadi, maka fokuslah pada cara menyelesaikannya. Apa gunanya nyawamu bagiku? Jika kau ingin mati, maka matilah di medan perang untukku. Ya, Dalam pertempuran besar sebelumnya, aku jelas telah mengalahkan mereka. Hingga kocar-kacir, mengapa mereka bisa begitu cepat memulihkan kekuatan mereka dan memulai serangan balik? Melapor kepada penguasa ilahi. Awalnya kami sudah sepakat untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Tapi mereka tiba-tiba menarik kembali janji mereka di saat-saat terakhir dan melancarkan serangan malam ke kamp militer. Terlebih lagi, mereka menghindari semua penjaga. Seolah-olah mereka tahu penempatan kami. penguasa ilahi, penempatan pasukan besi utara adalah rahasia besar. Hanya pejabat tinggi Dacia yang bisa mengetahuinya. Bawahan ini curiga. Kata-kata yang mengganggu moral militer seperti itu tidak boleh diucapkan lagi. Ya, bawahan ini salah bicara. Apa yang kau katakan juga masuk akal. Kalau begitu, kalian berdua selidiki dulu secara rahasia. Aku akan kembali ke utara malam ini. Selama aku menangkap pemimpin pasukan sekutu itu, Raja Iblis, mereka secara alami akan. Tidak perlu repot-repot. Aku di sini. Kau berada di atas 4 Raja Iblis Agung. Raja Iblis, pelaku utama menyerbu. Dasiaku. Benar. Wu Wenwan, Raja Iblis. Penguasa ilahi Dacia. Meskipun kita sudah sering berkonflik, ini seharusnya menjadi pertemuan pertama kita, bukan? Menyerbu Dasiaku dan berani muncul di hadapanku. Sungguh keberanian yang luar biasa. Tapi ini juga bagus. Ini menyelamatkanku dari kesulitan harus mencarimu. Penguasa ilahi Dacia, reputasimu mendahuluimu. Memang kehebatan bela dirimu tak tertandingi. Namun aku tidak berpikir kau akan bisa membunuhku hari ini. Begitukah? Kalau begitu kau bisa coba. Fang Yuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Ini suara Yunro. Apa yang telah kau lakukan padanya? Istrimu saat ini, tamuku. Jika kau tidak segera melepaskannya, aku tidak yakin apa yang akan terjadi padanya. Bicara. Apa yang kau inginkan? Bagus sekali. Kalau begitu aku akan berterus terang. Aku ingin utara. Selama kau bisa menyerahkan utara kepadaku, aku jamin kau dan istrimu akan bersatu kembali. Sepertinya kau sedang melamun. Begitukah? Sepertinya posisi istrimu di hatimu tidak terlalu tinggi. Tidak perlu terburu-buru. 3 hari dari sekarang, datanglah sendirian ke pavilion Dewa Mabuk. Aku akan menunggumu. Jika aku tidak puas, maka aku tidak punya pilihan selain membiarkan bawahanku menikmati istrimu yang terhormat. Pesona lembutnya. Jika kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Begitukah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kalian semua kembali ke utara dulu. Dan stabilkan moral. 3 hari kemudian,
Aku akan pergi sendiri ke pavilion Dewa Mabuk untuk menemui Raja Iblis ini. Penguasa ilahi Raja Iblis ini licik seperti rubah. Dia pasti sudah menyiapkan penempatan. Di pavilion Dewa Mabuk pasti ada jebakan besar. Menunggumu, pergi ke sana akan penuh bahaya. Kau adalah Dewa Pelindung Utara. Masalah ini sama sekali tidak bisa dilanjutkan. Ya, menurut pendapat bawahan saya, akan lebih baik jika Tuan secara pribadi kembali ke Utara untuk mengawasi situasi keseluruhan. Biarkan kami tetap di sini untuk menyelamatkan Nona Lin. Ini menyangkut keselamatan Yunro. Aku harus pergi sendiri. Adapun Utara, aku sudah memikirkan solusinya. Penguasa ilahi sangat cerdik dan berani. Kami benar-benar kalah. Bawahan Anda akan pergi dan menanganinya sekarang. Pergi. Ya, Ya, Yunro, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Adapun mereka yang ingin menyakitimu, aku tidak akan menyisakan satupun dari mereka. bukankah ini Tuan Muda Fang? Bagaimana kau jadi menyedihkan begini? Lin Tianquan, aku membiarkanmu kabur di perjamuan tadi. Namun kau masih berani muncul di hadapanku. Apa kau bosan hidup? Apa yang membuatmu begitu sombong di sini? Bukankah kau hanya mengandalkan latar belakangmu yang kuat? Tanpa latar belakang itu, kau bukan apa-apa. Dulu kau menghancurkan semua yang kumiliki. Hari ini aku akan menghancurkan semua yang kau miliki. Segala yang kumiliki sekarang tidak pernah bergantung pada faktor eksternal, melainkan pada diriku sendiri. Kau bilang aku menghancurkan semua yang kau miliki. Itu hanyalah perbuatanmu sendiri, sedang mengerjakan. Mengandalkan dirimu sendiri. Apa kau pantas? Kau datang hari ini, bukankah hanya untuk menyelamatkan Yunro? Ku bilang padamu, kau tidak hanya akan gagal menyelamatkannya, aku juga akan tepat di depan matamu, membiarkanmu melihat bagaimana aku akan menyiksanya sampai mati. Bagaimana kau tahu tentang ini? Bicara, apa hubunganmu dengan Wu Wenhuan? Ketika kau mencapai surga barat, kau akan tahu dengan sendirinya, hubungan apa itu. Kau mencari mati. Minggir. Setelah aku selesai dengannya, giliranmu selanjutnya. Menilai dari nada bicaramu, kau sepertinya tidak terlalu peduli dengan keselamatan Nona Lin, bukan? Kau sebaiknya memastikan dia aman dan sehat. Jika tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hidup-hidup dari ibu kota. Itu akan tergantung pada ketulusanmu. Pavilion Dewa Mabuk. Yunro, di mana dia? Pahami ini baik-baik. Kau yang meminta bantuan dariku sekarang. Beginikah caramu meminta bantuan? Kau ingin melihat Yunro berlutut dan mohon padaku. Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Kapan giliranmu? Kau anjing untuk menyala. Fang Yuan, aku akan membunuhmu. Kesabaranku terbatas. Jika aku tidak melihat Yunro lagi, aku akan membunuhmu dulu. Anjing yang menggigit sembarangan ini. Tuan Raja Iblis, selamatkan aku. Bawa dia masuk. Fang Yuan. Yunro. Kau. Jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi bubur daging. Apakah Anda Liu Tianquan mencari balas dendam pada kami? Saya bersedia menanggung semua kerugian kamar dagang Kuan Dao, Fang Yuan, dan saya hanyalah orang biasa. Saya mohon, tolong jangan sakiti kami. Kau bilang, siapa yang memimpin 1 juta pasukan besi utara? Penguasa ilahi utara adalah orang biasa. Bukankah itu lelukan besar? Apa? Anda adalah penguasa ilahi utara. Tidak heran Pilar Xiao dan Qilin akan membantumu tanpa ragu. Kau, mengapa kau tidak memberitahuku? Aku awalnya ingin menunggu sampai semuanya telah beres sebelum memberitahumu identitas asliku. Aku hanya takut menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku tidak menyangka. Bodoh. Kau dan aku adalah suami istri. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Bertindak seperti ini, bukankah kau memperlakukanku seperti orang luar? Aku hanya... Cukup, Fang Yuan. Orang yang kau inginkan sudah kubawa padamu. Hal yang kuinginkan, kau harus memberikannya padaku sekarang kan? Apa yang kau inginkan? Berhentilah berpura-pura tidak tahu. Kesabaranku terbatas. Yang kuinginkan adalah kau menyerahkan utara kepadaku. Apa? Wilayah utara adalah wilayah Dacia. Lokasi strategisnya sangat penting. Jika kau menyerahkannya kepada mereka, kau akan menjadi pendosa abadi Dacia. Kau sama sekali tidak boleh menyetujuinya.
Kau hanyalah alat tawar-menawar untuk sebuah transaksi. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Jika kau berani menyentuh Yunro lagi, bahkan jika itu berarti kematianku hari ini, aku akan menahan kalian semua di sini. Itu tergantung padamu. Ini masih butuh waktu. Aku harus mengulur waktu sedikit lebih lama. Sudah sampai pada titik ini. Kau tidak perlu bersembunyi lagi. Pilar Liu. Sepertinya, kau sudah tahu semua ini sejak lama. Aku mengaturnya. Awalnya aku hanya curiga. Sampai Kilin memberitahuku bahwa pengerahan pasukan Besi Utara telah bocor. Baru saat itu aku yakin itu kau. Bagaimanapun otoritas militer semacam ini, selain aku, hanya dua pilar besar yang memilikinya. Baru saat itu kau akan tahu. Tepat sekali. Kau kembali ke ibu kota. Semua yang kau alami, semuanya diatur olehku. Aku awalnya bermaksud agar mereka melenyapkanmu di ibu kota. Tapi para bodoh ini gagal menyelesaikan misi. Tidak ada cara lain. Aku harus bertindak sendiri. Memang benar. Sudah lama aku melihat ambisi serigalamu. Aku mengiring bawahanku untuk terus mengawasimu. Tak disangka, kau masih berhasil memanfaatkan celah. Kau sudah tahu semua ini. Salah bukan? Sayang sekali. Orang pintar tidak berumur panjang. Kenapa? Kau sudah memegang posisi dua pilar besar di dalam Dacia. Bisa dibilang kau di bawah satu orang dan di atas 10.000. Kenapa kau masih melakukan hal seperti itu? Kau sangat mengecewakanku. Kenapa? Karena aku tidak ingin berada di bawah satu orang. Aku Pilar Liu. Telah bersusah payah bekerja untuk Dacia selama puluhan tahun. Namun hanya mencapai posisi pilar. Tapi kau, setelah hanya 5 tahun minus militer, mencapai puncak Dacia. Aku menolak menerima ini. Aku akan membunuhmu, lalu menginjak mayatmu untuk naik ke tahta tertinggi itu. Kau menginginkan posisiku. Pasukan Besi Utara adalah pasukan yang aku latih sendiri. Apa kau pikir mereka akan mematuhimu? Bagaimana jika aku adalah orang yang mengeksekusi pengkhianat itu sebagai pahlawan? Apa maksudmu dengan kalimat itu? Mungkinkah? Tepat sekali. Pilar Liu dan aku sudah mencapai kesepakatan. Aku akan membantunya naik ke posisi penguasa ilahi. Sebagai syaratnya, dia akan menyerahkan utara kepadaku. Kau bajingan. Kau sebenarnya demi ketenaran dan kekayaan yang semu melakukan tindakan memalukan seperti itu. Kau Pilar Liu adalah aib Dacia. Aku tidak. Aku bukan. Kaulah. Mulai hari ini akan disebarkan di seluruh Dacia bahwa penguasa ilahi utara Fang Yuan berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara, menyerahkan utara kepada para bandit, dan aku kemudian akan membunuhmu dan menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang. Penguasa ilahi utara yang terhormat telah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Sungguh menarik. Ini semua adalah kebohongan yang kau buat-buat. Seseorang pasti akan menemukan kebenarannya dan kemudian membuatmu membayar harganya. Kebenaran? Apa itu kebenaran? Hanya perkataan pemainan. Lah, yang menjadi kebenaran. Aku akan membunuhmu, mencabik-cabikmu. Dan baru saat itu, kebencianku akan terpuaskan. Bunuh aku. Di sini. Apa kau pikir kau masih penguasa ilahi utara? Selama wanita ini ada di tanganku, kau hanyalah bajingan tak bergigi. Jika aku menyuruhmu berbaring, kau tidak bisa The film berdiri. was translated Baiklah. and narrated by M Media. Kita sudah cukup mengobrol. Saatnya beralih ke urusan utama. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Apakah kau akan menyerahkan utara kepadaku atau melihat wanitamu mati di depan matamu? Pilihlah sendiri. Fang Yuan, jangan pedulikan aku. Jangan biarkan aku membuatmu menjadi pendosa Dacia. Berhenti bicara omong kosong. Apa kau percaya aku akan membunuhmu sekarang juga? Bunuh aku. Baiklah. Kalau begitu lakukanlah. Cepat bunuh aku. Kau tidak akan beranikan. Kau pengecut. Lakukan. Mencoba memprovokasiku agar dia bertindak sembarangan. Ku bilang padamu, itu tidak sesederhana itu.
Aku akan membiarkan saudara-saudaraku melakukan apapun yang mereka inginkan padamu, lalu mengirimmu ke luar negeri. Para bajingan di luar negeri itu, Fang Yuan. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kau tidak menandatangani sekarang, aku akan menggores beberapa luka di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa penguasa ilahi utara yang pernah membuat pasukan sekutu jutaan kita melarikan diri ketakutan akan berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan dan menyedihkan. Bahkan, jika aku menyerahkan utara kepadamu, apa yang akan kau lakukan? Membagi wilayah dengan 5 negara lainnya. Tentu saja kawan Wuanku menguasai sepenuhnya. Mengapa kita harus membaginya dengan orang lain? Mereka semua sekutumu. Jika kau melakukan ini, apa kau tidak takut menyebabkan pemberontakan? Mereka hanyalah alat bagiku untuk merebut utara. Orang-orang sampah ini tidak pantas untuk berbagi rampasan perang denganku. Itu persis yang kutunggu kau katakan. Apa maksudmu? Maksudku adalah, perjanjian ini, aku tidak akan menandatanganinya. Kau memperlakukan kami seperti orang bodoh bukan? Kau ingin melihat wanitamu mati di depan matamu. Sebagai penguasa ilahi utara, aku tidak akan dengan alasan apapun melakukan apapun yang merugikan Dacia. Namun ada satu hal yang kau benar. Aku memang memperlakukan kalian seperti orang bodoh. Bagus sekali, Fang Yuan. Inilah artinya penguasa ilahi utara. Untuk menjadi Dacia yang dihormati. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kau lolos beberapa kali terakhir. Kali ini, bisakah kau masih lolos? Kuantil. Kuantil. Kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu, Wu Wenhuan. Bunuh wanitanya. Bunuh dia. Fang Yuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan utara kepadaku, atau wanitamu akan hancur berkeping-keping. Aku tidak membuat kesepakatan apapun dengan bandit. Bagus. Kau memilih ini sendiri. Kalau begitu saksikan saja bagaimana wanitamu mati di depan matamu. Dan tanggung rasa bersalah ini seumur hidupmu. Maafkan aku Fang Yuan. Menjadi istrimu membuatku sangat bahagia. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi wanitamu. Sepertinya aku datang tepat waktu. Aku hidup. Bagus sekali Fang Yuan. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana bisa begitu? Kita akan bersama selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa tidak meledak? Apa kau benar-benar berpikir aku sama sekali tidak punya rencana cadangan? Aku mengulurmu begitu lama. Tepatnya agar bawahanku punya waktu untuk memecahkan potted bom itu. The film was translated Fang Yuan. and narrated by M. Taktik Media. serendah itu sudah kau gunakan semuanya. Kau benar-benar tercela. Tercela. Dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan. Apakah metodenya bahkan dianggap tercela? Sekarang Yunro sudah aman dan sehat. Saatnya bagi kita untuk menyelesaikan semua perhitungan. Fang Yuan, jangan bersukacita terlalu cepat. Sekarang kau tidak berada di utara. Pasukan besi utara tidak memiliki pemimpin. Pasukan sekutu mungkin sudah menembus pertahanan dan menduduki utara. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Pasukan sekutumu mungkin sudah bubar. Raja Iblis ini buruk 5 negara lainnya karena alasan yang tidak diketahui tiba-tiba mengumumkan penarikan diri mereka dari pasukan sekutu. Klan Wuan sudah sepenuhnya dimusnahkan oleh pasukan besi utara. Kau di balik ini semua. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku hanya mengambil apa yang kau katakan dan menyampaikannya secara harfiah, diteruskan untuk sekutu-sekutumu. Pikirkan sendiri, seorang pemimpin yang hanya bisa berbagi kesulitan, tetapi tidak kemakmuran, akankah mereka masih mendengarkanmu?
setiap kali kau lar yang merusak rencana besarku. Aku akan membunuhmu. Ini berakhir. Hari ini, kau mati. Atau aku binasa. Fang Yuan, kenapa kau hanya berdiri di sana? Cepat kejar dia. Dia adalah musuh bebuyutan Dacia. Jangan biarkan dia kabur bagaimanapun caranya. Jangan khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri. Melapor kepada penguasa ilahi. Sisa-sisa pasukan Liu sudah dieliminasi. Pavilion Dewa Mabuk sudah dikepung oleh bawahanmu. Raja Iblis tidak punya jalan keluar. Dia saat ini melarikan diri menuju atap. Bagus. Kau bawa Yunrong pulang dulu. Ya. Fang Yuan, kau harus hati-hati. Aku akan menunggumu pulang. Ayo pergi. Semua ini sudah waktunya berakhir. Berhentilah melawan. Kau tidak punya jalan keluar lagi. Fang Yuan, apakah kau benar-benar membuat segalanya begitu mutlak? Kesalahan surga mungkin bisa dimaafkan, tetapi kesalahan yang ditimbulkan sendiri tidak termaafkan. Kau sendiri yang memilih jalan tanpa kembali ini. Jangan salahkan orang lain. Mengingat kau dan aku telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, aku bisa memberimu kematian yang bermartabat. Aku akan membiarkan jasadmu utuh. Penguasa ilahi, tolong ampuni nyawaku. Itu adalah penilaian berlebihan terhadap diriku sendiri. Aku seharusnya tidak menantang kekuatan ilahimu. Aku bisa melayanimu. Selama kau tidak membunuhku, aku tahu segala sesuatu tentang pasukan aliansi 6 negara. Aku bersedia memimpin jalan untukmu, untuk menemukan perkemahan mereka. Dan dengan demikian pasukan aliansi 6 negara bisa dimusnahkan dalam satu serangan. Wu Wenhuang, demi kelangsungan hidup. Seperti anjing, kau berlutut di hadapan musuhmu. Kau benar-benar mengecewakanku. Penguasa ilahi, kau salah paham. Aku tidak seperti anjing. Aku adalah anjingmu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bahkan bisa menjilat sepatumu. Seseorang yang demi kelangsungan hidup bisa mengkhianati rasnya sendiri. Tidak layak melayaniku. Kau, beristirahatlah tenang di perjalananmu. Tidak. Jangan. Tidak. Mulai hari ini, di dunia ini, tidak akan ada lagi Raja Iblis. Kau menyebalkan, penguasa ilahi utara yang terhormat. Bagaimana mungkin dia masih memanfaatkan wanita kecil sepertiku? Sebulan yang lalu, aku menyerahkan semua urusan utara kepada Kilim untuk diurus. Aku sudah pensiun di balik layar. Aku sekarang bukan penguasa ilahi manapun. Aku hanya suamimu. Kau memang pandai bicara. Aku rasa kau terlalu santai saja. Begitu kita punya anak, kau tidak akan punya waktu lagi. Mengapa menunggu nanti? Kita bisa sekarang menciptakannya. Tuan, penguasa ilahi ini buruk. Apa yang terjadi? Utara telah diserbu. Kami telah kalah 7 pertempuran berturut-turut. Hampir 400 km wilayah hilang. Apa katamu? Di utara, pasukan misi utara tak terhitung ditempatkan di sana, dan Kilim juga ada di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pasukan sekutu 6 negara? Apakah mereka kembali lagi? Tidak. Para penyerbu itu lebih menakutkan dibandingkan dengan pasukan sekutu 6 negara. Mereka menyebut diri mereka Holy Crusaders, dipimpin oleh seorang yang sangat kuat dan menakutkan. Pemimpin suci, Kilim, terluka oleh mereka. Nyawanya kini di ujung tanduk. Bawahanmu memohon penguasa ilahi muncul dan selamatkan utara dari kesulitan ini. Pergilah. Seorang pria harus memprioritaskan kebaikan yang lebih besar. Aku akan menunggumu di rumah. Beritahu seluruh dunia, aku Fang Yuan telah kembali.